Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, dan yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru dan staf yang sama berbahagia. Jadi hari ini izinkan saya membawa sebuah materi yang berhubungan dengan modul 1.4, dan ini adalah modul yang keempat dari 10 modul yang harus dipelajari di dalam program guru penggerak. Jadi aksi nyata dalam hal ini yaitu adalah pengibasan yang akan saya lakukan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi selain pemenuhan tugas saya, di sini juga dituntut ada perubahan yang kita lakukan bersama secara kolaborasi untuk mewujudkan tujuan dari modul 1.4 ini. Jadi tujuan dari modul 1.4 ini itu adalah bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah, dan penekanannya itu bagaimana cara melakukan penindakan terhadap peserta didik kita yang melakukan pelanggaran. Dalam hal ini pelanggaran terhadap kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah yang telah kita sepakati bersama dengan siswa kita. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian masih ingat kesepakatan sekolah yang telah kita buat bersama, dan saya yakin sudah diupload dan diketahui oleh siswa kita masing-masing. Nah, hari ini itu adalah pembuatannya, bagaimana cara menindaki terhadap siswa kita yang melakukan pelanggaran. Baik, kita lanjut. Di atas ini adalah gambar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh siswa atau tingkah laku apa yang terjadi di siswa itu sesungguhnya berhubungan dengan kebutuhan siswa sendiri. Jadi saya bahas ini secara umum, kemudian kita kaitkan dengan mengapa sampai siswa kita bertindak seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama berdasarkan tabel yang pernah tadi, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya untuk kebutuhan kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kira-kira kalau kita hubungkan dengan perilaku siswa kita di kelas, kira-kira bagaimana tingkah laku siswa di dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, bertahan hidup. Nah, pernah tidak kita mendengar bahwa si A pajak-pajak? Pernah kan? Kira-kira ini pajak-pajak orang banyak atau tidak? Nah, besar kemungkinannya tidak. Makanya karena dia mau belanja, maka dia mau pajak-pajak. Berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin kasihan tidak ada betulnya. Akhirnya awalnya cuma minta-minta, tidak dikasih, akhirnya berkembang menjadi pajak-pajak. Itu sebenarnya kenapa muncul yang namanya pajak-pajak. Ya, karena ada memang tuntutan dalam diri mereka untuk mau bertahan hidup. Jadi dimaklumi memang bahwa di lingkungan sekolah sekian siswa punya kebutuhan untuk dipenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk bisa diterima. Nah, ini biasa sering terjadi di kalangan anak-anak kita juga. Begitu juga mungkin di kalangan guru-guru. Termasuk tadi di poin 1. Ya, bagaimana cara untuk bertahan hidup, kebutuhan hidup. Nah, masing-masing apa kebutuhan di sekolah? Kebutuhan dari minum, kebutuhan makanan, kebutuhan istirahat. Ya, selama itu sesuai dengan prosedur tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah itu adalah kalau tidak sesuai dengan prosedur. Ya, kasih sayang. Kadang kita menemukan siswa di kelas itu banyak tingkahnya. Ternyata bahwa salah satu penyebabnya itu karena dia butuh perhatian. Butuh perhatian di sekolah, dan tidak kebutuhan kasih sayang di rumahnya tidak terpenuhi. Tidak pernah disayang sama orang tuanya. Akhirnya biasa dilampiaskan di sekolah. Ya, ternyata anak ini memang butuh perhatian.
Ya, banyak tingkah supaya gampang diperhatikan sama orang lain. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan. Ada siswa kita itu banyak tingkah dari segi karena ingin menguasai. Di dalam satu kelas kalau kita tanya siapa yang paling kamu takuti di sekolah ini di kelas ini pasti ada. Seperti di dalam tiga nasi. Karena memang kebutuhan ada yang mereka mau penuhi, mau menguasai temannya. Ya, mau menguasai temannya. Ini kalau prinsip dasarnya boleh dikatakan prinsip di hutan. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Jadi di kelas itu juga seperti itu modelnya. Nanti dia senang kalau merasa bahwa di kelas itu tidak semua bisa melihat. Dia taklukkan temannya di kelas. Kalau di sisi positif, dia merasa tenang, bahkan kalau dia yang peringkat 1 di kelas. Jadi ada yang merasa bangga kalau dia yang paling atas, ada yang bangga kalau dia dari segi prestasi dia peringkat 1. Penguasaan, dia yang mau kemudian kebebasan. Setiap manusia punya kebebasan. Dia bebas ini itu, ya, bebas santai, bebas untuk berbuat apa saja. Sehingga di kelas murid kita itu kadang kita melihat kadang dia acuh tak acuh, melanggar peraturan. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan kebebasan yang dia ingin penuhi. Ya, bebas, tidak mau diatur. Jadi wajar kalau ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang kelima, kesenangan. Ya, ini kalau ditanya semua masing-masing pasti punya kesenangan kalau ditanya masing-masing. Seperti saat ini kita mendengarkan materi. Ya. Kesenangan apa yang kalian suka pada saat kegiatan seperti ini? Pasti punya gaya duduk masing-masing yang berbeda. Saya senang dengan duduk seperti ini. Saya senang dengan tangan di kepala. Saya merasa senang dengan tangan di meja. Ya. Atau senang dengan tangannya di tangan temannya. Ya itu 5 kesenangan. Ya kesenangan ya. Ya. Nah, apa hubungannya dengan 5 kebutuhan manusia atau 5 kebutuhan murid terhadap jenis penegakan disiplin? Ya, jadi yang kita akan hubungkan di sini adalah penyimpangan dari pemenuhan 5 kebutuhan tersebut. Ya. Sehingga sebagai seorang guru harus melakukan suatu penindakan. Bahasa halusnya yang namanya adalah penegakan disiplin. Bagaimana langkah yang harus diberlakukan oleh guru ketika ada penyimpangan terhadap 5 kebutuhan tersebut. Nah, di atas ini ada 3. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Dari 1, 2, dan 3 ini kira-kira mana yang istilah baru menurut Bapak Ibu sekalian? Restitusi. Jangan-jangan hati-hati bisa sebut jangan sampai prostitusi. Nah, sebentar kita akan melihat bahwa selama ini saya melakukan di poin berapa. Nah, yang dari ketiga poin ini yang mana ternyata bagus untuk dilakukan. Ya. Kalau begitu kita mulai satu persatu. Jadi penegakan disiplin yang pertama adalah hukuman. Hukuman ini sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti pada saat kita berdiri di pintu gerbang, ada siswa yang datang terlambat, pasti secara spontan kita berikan hukuman yang mungkin belum pernah disepakati. Misalnya suruh buang sampah, suruh push up, suruh berdiri menghadap ke matahari. Itu adalah hukuman yang secara spontan. Ya, ada tidak di sanksi di situ tertulis kata tertib bahwa siswa yang datang disuruh begini? Tidak ada kan? Nah, itu salah satu ciri bahwa kita sudah memberikan hukuman. Ya, hukuman. Ya, baik dari segi perbuatan maupun dari segi kata-kata. Jadi
ciri khas hukuman di situ adalah tiba-tiba siswa tidak tahu apa yang akan diberikan sebentar diberlakukan dan sifatnya hanyalah satu arah, artinya tidak ada kesepakatan sebelumnya, hanya guru yang menentukan. Kemudian sanksi atau konsekuensi ini sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Ya, ini kalau tidak salah pernah dibuat di formulir pendaftaran, ada sanksi saja, ada tata tertib, kemudian sanksinya apa. Ya, berarti alhamdulillah di sekolah kita ini sudah melaksanakan satu konsekuensi. Cuma Bapak Ibu yang menilai sebentar yang mana porsinya banyak, porsi hukuman atau porsi konsekuensinya. Kemudian yang ketiga ini adalah restitusi. Menurut ahli dosen pada tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran dan itu bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Kalau selama ini kita fokus pada hukuman, ya. Tidak memikirkan apa solusinya, langsung ke hukuman, berpesan yang lama membersihkan WC, push up dan lain sebagainya. Ya, tidak pernah ada solusi. Misalnya dia lupa PR-nya, kira-kira apa solusinya? Ya. Sebentar ini belum kita masuk pada tahap penilaian yang mana bagus. Beberapa contoh hukuman dan sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu menilai. Yang pertama, saya bacakan tulisannya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman, sanksi, hukuman ke sanksi. Hukuman. Coba angkat kata-kata yang mengatakan hukuman. Sanksi semua. Kita lihat hukuman. Ada tidak kita teknik? Sudah disepakati tidak? Nah, tidak ada, makanya hukuman. Yang kedua, apa hubungannya dengan mencatat 100 kali dengan dengan terlambat? Kan bukan solusi namanya. Ya, jadi berkesan kita menghukum. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hari di sekolah. Sanksi atau hukuman? Hukuman, karena tidak ada hubungan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ya, jadi disuruh membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Sanksi atau konsekuensi. Ya, jadi di sini belum masuk restitusi. Kita di hukuman atau sanksi. Ya, yang salah itu kalau dia sudah mencoret-coret di meja, baru disuruh pergi membersihkan WC. Ah, itu hukuman, kan tidak nyambung. Ya. Yang keempat, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau sanksi? Hukuman, tidak ada hubungannya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Sanksi. Ya, lancar-lancar rasa ini. Tidak ada disalahnya. Berjemur di lapangan pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau sanksi? Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Sanksi. Sanksi nanti kita lihat. Apa hubungannya? Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang. Ya. Sanksi ya. Cuma sangat isi hukuman.
Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mengisi pelajaran penjukan. Nah ini pikir baik-baik. Terlambat masuk mengikuti pelajaran di lapangan. Kita tinggali dengan cara mengelilingi lapangan 2 kali. Arti 2 kali memberikan hukuman atau sanksi. Sanksi. Alasannya Bu? Sekaligus pemanasan nih. Ya, berarti ada hubungan ya? Berarti dia sanksi. Ya, coba hukuman sih sangat ketik. Maaf, sih konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil temannya. Iya, hukuman. Gitu ya. Jadi intinya apa yang membedakan antara hukuman dan sanksi? Hukuman itu sifatnya fisik, tidak berguna. Maksudnya tidak berhubungan dengan perbuatannya. Kemudian untuk sanksi atau konsekuensi berkesan sudah disepakati bersama dan itu berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan dan dikembalikan kepada diri sendiri. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol dalam restitusi. Ya, kita fokus pada restitusi. Jadi setelah kita tahu apa bedanya antara hukuman dengan sanksi, kita masuk ke poin yang ketiga, jadi fokus untuk restitusi. Kenapa tidak dimunculkan tadi apakah dia restitusi, apakah sanksi atau hukuman? Karena konsep Bapak Ibu pasti belum mengetahui apa itu restitusi. Kalaupun jawabannya benar, saya yakin itulah yang benar. Posisi kontrol dalam restitusi yang pertama dari penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 adalah sebagai manajer. Maksudnya ini posisi kontrol kita semua ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, siswa yang melakukan pelanggaran, maka posisi kita di situ sebenarnya seperti apa? Ya, sebelum masuk materi, ketika kita menghukum kepada siswa, tiba-tiba emosi kita lihat muncul. Ini memang ini suka sekali bikin moral. Mungkin dari keluarga memang begitu gayanya. Penghukum atau pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa bersalah. Ya, karena dimarah-marahin topi, dihubungin topi dengan keluarganya. Jadi dia sebagai bersalah. Dia merasa bersalah sebagai bersalah di situ. Ya, kalau penghukum sudah jelas itu langsung ditindak. Kamu terlambat, silakan sana, lari ke lapangan. Kita sebagai penghukum. Kita bahas bersama dulu. Jadi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menghadapkan posisi penghukum akan berkata, bisa dibaca firman? Sampai bisa baca yang tegas supaya diri bersama dia sebagai guru. Ya, dia akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, kalau ada teman siswa yang selalu bertugaskan, kawan-kawannya selalu terlambat, kau sih terlambat datang ke sekolah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, maksudnya cara dia bersangkutan, penghukum. Dikatakan yang dibahasakan dengan suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dengan jara-jara dan menunjuk dari hati. Ya, itu siswa. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Setelah terlambat. Kalau bisa datang tepat, waktu. Ya. Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu. Ya, kemungkinan murid akan marah, mendendam. Jadi hati-hati kalau kasih hukuman, karena ada nih murid itu biasa dia mendendam. Dia pernah terus, dia ingat terus dalam hatinya dan bersifat resip. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bak duduk dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ya, menandakan bahwa dia mendendam, mencoret-coret.
dinding dia coret, gambar-gambar dia coret, berarti kalau tidak tulis namanya gurunya di situ. Ya, jadi kalau menemukan kasus seperti ini, kembalikan kepada diri kita. Kenapa ada nama aku di sini siswa dengan kata-kata yang begini di bawahnya? Berarti kita sudah melakukan suatu penghukuman yang membuat mereka merasa dendam sama kita. Jadi hati-hati nih. Kalau di SD itu tidak masalah, tapi kalau di SMP hati-hati nih. Ya, kalau di SMA. Membuat merasa bersalah. Dan ini biasanya kita katakan kepada anak kita, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini, maka siswa itu akan dia merasa bersalah. Ya, membuat merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibu gurunya. Ya, begitu juga dengan bersalah karena dia mengakui kesalahannya. Jadi diponis bahwa kami bersalah. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi dengan kalimat contohnya misalnya, ayo bantulah jadi bapak ya, ayo ingat tidak bantu bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ya, kan bentuk di sini. Sebagai teman. Ini kalau sebagai teman mungkin Pak Sari yang tahu tekniknya pendidikan, pendekatan persuasif kepada siswa yang bermasalah. Jadi seolah-olah kita berteman dengan dia. Ya, ini. Kemudian sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Ya, dengan mengingatkan kalimat seperti ini, peraturannya apa yang kita akan melakukan, sanksi atau konsekuensinya apa, pemantau. Jadi misalnya kalau kita memberikan penindakan kepada siswa, nah, misalnya dia tidak kerja PR, nah, dia tidak bisa panggil. Nah, sebentar kamu kerja PR-mu, jam istirahat sekolah sama saya, bapak tunggu. Nah, itu pemantau. Silakan kamu bergabung sama temanmu membersihkan lingkungan, bapak awasi dari sini. Nah, itu pemantau. Kemudian contoh yang lain, siswa yang banyak tingkahnya, banyak pelanggarannya, kita kasih kesempatan. Nah, baiklah saya kasih kesempatan berubah. Ya, besok saya lihat perkembangannya. Itu berkesan bahwa siswa itu dipantau. Yang kelima, yang kelima adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersalah dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini dia, kalau kita melakukan seperti itu, maka kita berada pada posisi manajer. Dengan kata-kata misalnya seperti ini, apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi 5 tahap ini adalah manajer. Jadi seolah-olah ini pendekatannya yang paling bagus karena kita memberikan solusi. Seperti kalau kita menemukan siswa yang melanggar, kita singgung dengan kesepakatan di antara mereka berdua. Kalau tidak mengerjakan PR, apakah ini tidak melanggar kesepakatan kelas dan tidak bersama? Maka otomatis mereka mengatakan bahwa melanggar. Kalau kau tahu sudah melanggar, kira-kira apa jalan keluar supaya kamu tidak mengulanginya lagi? Nah, dia pasti akan mengungkapkan apa solusinya. Jadi kalau mereka sudah mengungkapkan apa solusinya, maka kita lagi mendapatkan sebagai pemantau. Nah, baik kalau begitu, besok saya lihat apakah kamu benar-benar ada perubahan. Jadi begitu. Jadi semua unsur ini, 5 unsur ini sebagai manajer, sebagai pemantau maupun teman ya, membuat rasa bersalah, kemudian penghukum. Mungkin selama ini kita sudah terapkan selama ini, cuma kita tidak tahu bahwa posisi kita berada di mana. Dan sebentar kita mau lihat yang mana paling bagus dan yang mana tidak bagus atau perlu untuk ditinggalkan.
Nah, kita lihat lagi salah satu contoh pemahaman tentang kelima posisi tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti kita ini posisi apa? Saya kecewa dengan kamu, berarti siswa ini merasa apa ya? Kita lihat, ya membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah masih sama membuat rasa bersalah? Penghukum tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi saya ya, pasti teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya maksudnya kalau dia berubah ke positif, maka kita menjadikan sebuah hadiah sebagai teman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita berikan kesempatan untuk memperbaiki masalahnya. Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa? Ya, membuat rasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Pemantau. Ya kan kasih tugas. Kalau mau kerja ini kasih jawaban dia. Jadi kita pantau, berkesan memantau dia. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu membuat rasa bersalah? Ini akan merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Ditulis nilai ini begini. Bilang kalau tidak berubah, begini mau terus sampai berubah. Membuat rasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah kamu ini? Ya, mana? Oke. Jadi dia perlu kita pahami posisi beberapa kita dalam analisisnya. Kalau di rumah, kira-kira Bapak Ibu posisinya sebagai apa? Sebagai anak, mau lagi sebagai suami atau sebagai sebagai apa? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer? Dua-duanya atau semuanya? Semuanya tergantung situasi. Kalau di tempat kerja, kita sekolah kita sebagai apa? Selama ini, jujur lagi dulu selama ini. Penghukum, penghukum yang paling baik. Penghukum, membuat dulu rasa bersalah, penghukum. Sekarang kita lihat ini 5 ini, yang mana yang paling bagus? Ya, misalnya penghukum dan pembuat merasa bersalah. 1 dan 2 ini dia masuk kategori cara kontrol yang negatif, yang salah, menghukum dan membuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman dan pemantau, ini adalah cara kontrol yang positif. Dan manajer dikatakan sebagai kontrol diri, artinya yang ideal, yang paling ideal ya dari kontrol positif. Berarti penekanannya tidak dihimbau untuk sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Bisa juga memadukan antara teman, pemantau, dan manajer. Jadi dia sebagai guru profesional, Anda pilih pendidikan disiplin yang mana? Nah, silakan Anda yang jawab masing-masing. Jadi ini materi penerapan restitusi hubungan antara 1, 2, dan 3. Yang bagian ini tadi 5 posisi kontrol, bagaimana cara melakukan pendidikan kepada siswa, itu digabung dalam penerapan restitusi. Kan ribet kita bilang sebagai apa, ini sebagai apa, ini sebagai apa ini. Nah, makanya disederhanakan cara melakukan penindakan kepada siswa kita yang disebut dengan penerapan restitusi. Ada langkah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, setelah itu kita masuk kepada menanyakan keyakinan. Ya. Menstabilkan identitas. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah, siswa yang melanggar peraturan, maka kalimat yang harus kita ucapkan yang pertama itu adalah buat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, dikasih tenang dulu. Ini adalah teknik
teknik psikologi. Ya, berkesan tidak apa-apa, nah, ini saya sempurna. Mama juga dididik, pernah begini juga. Saya juga pernah seperti itu, tidak bisa selesai ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini cocok kalau ada yang bertengkar. Jadi jangan disalahkan siapa yang salah. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat diri kamu sendiri? Jadi ini butuh kesabaran untuk bisa menerapkan di tahap menstabilkan identitas. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mampu, ya, berarti kita sudah menstabilkan identitas, menstabilkan anak itu pada posisi yang sebenarnya. Istilahnya ini menenangkan. Kemudian kalau sudah di tahap pertama, masuk di tahap kedua. Tapi waktu dan proses yang sama. Yang dibilang putaran ini dulu di tahap pertama, besok di tahap kedua. Jadi berjenjang maksudnya ini berjenjang. Nah, setelah kita di tahap pertama tadi menstabilkan identitas, masuk di jurus kedua. Nah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi setiap anak melanggar itu pasti ada tujuan. Jadi kalimat yang bisa kita keluarkan di sini ucapkan adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Ya, misalnya Najjar ketika mana dapat Tara bilang, kau ini bilang, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, ditanya alasannya. Ya. Yang biasa kita menghukum tidak ditanya, ya apa alasannya? Dalam terlambat, ya Pak. Ya, tidak ditanya kenapa terlambat. Karena kalau ditanya, pasti banyak alasannya. Nah, kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sifat yang baru. Nah, setelah itu kita masuk kepada tahap menanyakan keyakinan. Keyakinan maksudnya sini kita menghubungkan dengan kesepakatan kelas. Kenapa kamu melakukan ini? Padahal di awal semester kita sudah melakukan kesepakatan kelas. Kenapa pasti harus dilanggar? Kalau aku di sini, ya Pak, saya salah, saya bernyanyi untuk melakukan perbaikan. Nah, kasih solusi di situ. Ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah disepakati? Ya, nilai-nilai umum maksudnya kesepakatan yang telah disepakati. Ya. Ya, jadi ya tentang penindakan disiplin. Untuk pelaksananya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah masih kita pakai sistem penghukum? Ya, penghukum risikonya adalah siswa penendang. Jadi alangkah bagusnya kalau komitmen bersama itu melakukan penegakan disiplin. Yang pertama sebagai teman, yang kedua sebagai apa? Ya, manajer. Ya, pemantau. Ya. Kemudian ketika kita melakukan penindakan ke arah institusi, diingat kita tahapnya. Jadi 3 tahapan itu tadi, insya Allah tidak akan membuat siswa dendam sama kita. Kita lakukan pendekatan bagaimana caranya mereka sadar. Ya, karena kalau hukuman itu hanya sifatnya sementara. Tetapi kalau kita memberikan kesadaran, insya Allah mereka akan ingat terus dan mudah-mudahan tidak akan terulang kembali. Saya kira ini untuk sesi tanya jawabnya nanti di Gasaibu kita bahas bersama. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang